Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di materi kuliah statistik. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah materi mengenai hipotesis. Oke, baik. Saya bahas mengenai pengertiannya dulu ya. Hipotesis adalah sebuah anggapan ya. Bisa benar atau bisa salah mengenai sebuah keadaan atau sampel yang akan kita uji. Sebuah populasi yang tertolak ya atau ditolak itu berarti bahwa hipotesis tersebut tidak benar ya dengan asumsi yang kita buat. Sedangkan kalau hipotesis kita diterima berarti menunjukkan bahwa data tersebut atau sampel tersebut menunjukkan bahwa kita mempercayai hal tersebut ya. Ini adalah contoh tabel penolakan ya, dimana kalau ada H0 ditolak ya, maka berarti kenyataan H0 itu benar dengan galat tipe 1 berarti taraf keberartian ya, sedangkan kalau salah nilainya adalah 1 dikurang alfa. Sedangkan kalau diterima ya, taraf kebenaran H0 nya adalah 1 min beta ya, sedangkan untuk kenyataan yang salah adalah galat tipe 2 ya. Peluang menolak H0 ya, kenyataannya benar adalah alfa. Memperkecil galat ya atau gap data akan menaikkan peluang melakukan galat jenis 1 ya atau alfa. Tapi peluang kedua dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel. Ini yang waktu kemarin kita sampaikan bahwa kalau data tersebut tidak normal ya, salah satu tipsnya adalah kita menaikkan ukuran sampel ya. Misalnya kita punya sampel awalnya 50 gitu ya, kemudian tidak normal ya, maka kita bisa naikkan menjadi 100, bahkan mungkin menjadi 500 misalnya. Oke, bagaimana melangkah-langkah dalam pengujian hipotesis? Yang pertama adalah kita harus merumuskan hipotesis 0 atau hipotesis tandingannya. Pasti ada dua ya, minimal ada dua. Yang pertama adalah hipotesis 0, kemudian yang kedua adalah hipotesis tandingannya. Jadi bisa H1, H2, dan seterusnya. Kemudian pilih taraf keberartiannya atau alfanya. Kita mau angka taraf keberartiannya berapa ya, bisa 0,05 atau 0,01. Biasanya yang umum digunakan itu adalah distribusi normal adalah 0,05. Kemudian kita harus pilih uji statistik yang sesuai sama daerah kritisnya ya. Kita biasa menggunakan tabel Z atau tabel T dalam hal pengujian hipotesis. Kemudian kita hitung menggunakan rumus hipotesis untuk mencari sampel dari ukuran sebuah N atau sampel kita ya. Kemudian hasilnya adalah dibandingkan dari hitungan nilai statistik tadi dengan uji statistik dengan tabel yang kita pakai tadi ya, tabel Z atau tabel T. Nah, kalau dia masuk daerahnya uji statistik tadi dengan tabel yang kita buat, tabel Z atau tabel T tadi, kalau hitungan nilai statistiknya masuk, maka dia tolak H0 ya, atau statistik tersebut mempunyai nilai dalam daerah kritis, jadi sesuai sama gap antara nilai uji statistik tadi. Kemudian kalau tidak, maka H0 itu akan diterima ya. Hipotesis atau H0 adalah yang dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Alternatifnya bisa H1 atau HA, HB, HC, dan seterusnya. Kalau H1 berarti H1, H2, dan seterusnya. Adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Jadi dia bisa minimal 2, maksimalnya terserah ya, kita mau berapa tandingan yang kita mau buat. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar dari harga yang dihipotesiskan, pengujian satu sisi atau pengujian sisi kanan. Menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil ya yang dihipotesiskan. Menyatakan juga bahwa parameter tidak sama dengan parameter yang dihipotesiskan atau H0-nya. Jadi intinya pembandingnya lah. Nah, kalau H0 itu kan nilainya rho sama dengan 0 gitu ya. Kalau H1 nilainya dia misalnya lebih besar dari nilai H0-nya misalnya. Atau mungkin kalau H2 lebih kecilnya, atau H1 misalnya mau lebih kecilnya lagi misalnya. Ya, ini juga kita bisa buat. Atau dia tidak sama dengan, intinya
dia itu membandingkan, kita mau yang mana nih? Mau lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan dari H0. Nah, taraf keberartian ya adalah besar batas toleransi dalam menerima kesalahan hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Biasanya dilambangkan dengan alfa. Semakin tinggi alfa digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 ya, atau hipotesis yang akan diuji. Padahal hipotesis 0 itu bisa dikatakan benar. Nah, jadi semakin tinggi juga semakin kurang baik. Nah, pengujian hipotesis jenis-jenisnya berdasarkan parameter ya, ada yang tentang rata-rata, proporsi, dan varians, sedangkan berdasarkan jumlah sampel, ada yang sampel besar, ada sampel kecil, dan berdasarkan dari jenis distribusinya, ada yang berdistribusi hipotesis berdasarkan dari Z, tabel Z ya, atau berdasarkan dari tabel T, tabel Chi-square, atau tabel F. Nah, ini tergantung soal ya nanti. Terus kemudian untuk berdasarkan arah dan bentuk formulasi hipotesisnya, ini bisa kita bilang bahwa pengujian itu ada dua, yaitu satu arah dan dua arah. Ini yang pertama menyangkut rataan, ya, bahwa hipotesis yang sudah diketahui simpangan bakunya menggunakan distribusi normal baku, biasanya nilai keberartiannya itu atau alfanya itu kita set dengan 0,05 ya. Nah, ini rumusnya Z0 ya, X aksen min U0 ya, dibagi dengan rho X aksen sama dengan X aksen min rho 0 dibagi dengan rho dibagi dengan akar N atau sampel yang kita pakai. Sedangkan kalau simpangan yang tidak diketahui, nanti bedanya dia hanya ada simpangannya ya, S dibagi dengan nilai akar sampel kita, dimana dia kalau yang di bawah ini menggunakan tabel T, kalau yang di atas tabel Z, kalau yang di bawah itu menggunakan tabel T, di mana nilai V itu adalah nilai N-1. Jadi nilai sampel kita harus dikurangin 1 ya. Karena kalau sampelnya ada 50, berarti yang dicari nilai V-nya itu adalah nilai 49, seperti itu. Oke, kita masuk saja ke contoh. Nah, misalnya contoh pertama ya. Sampel acak rataan dari 100 kematian di Amerika selama tahun lalu menunjukkan rata-rata usia mereka meninggal di 71,8 tahun ya. Andaikan simpangan bakunya 8,9 tahun, apakah ini menunjukkan bahwa rataan usia dewasa ini lebih dari 70 tahun? Kita lihat. Yang pertama adalah H0 kita set dengan nilai 70 tahun. Ya, dia sama dengan 0 tadi ya. Kemudian pembandingnya atau H1-nya kita set dia nilainya lebih besar dari 70, karena sesuai soal ya, apakah rata-rata usia dewasa ini lebih dari 70 tahun, berarti dia pasti kan lebih besar dari 70. Kemudian alfanya kita set keberartiannya sama dengan 0,05. Ini yang default kalau tidak diketahui ya, kayak begini kan nggak tahu nih rataannya berapa nih ya, taraf keberartiannya nggak jelas kan. Nah, kita kasih nilainya 0,05 gitu. Nah, daerah kritis Z adalah 1,645. Ini dari mana? Nah, nanti kalau kita lihat di tabel Z yang kita punya ya, kita lihat aja 0,05 yang 1,645 ya. Ini kita lihat sini. Saya zoom dulu. Kita lihat 1,6 yang nilainya adalah 0,05 ya. 1645. 1645 di sini nih. Nah, ini ya. 0,05 ini kita bisa sebenarnya 1,64 atau 1,65. Ya, ini atau nanti di antara ini 1,645 misalnya. Ini yang lebih detail lagi ya, kalian bisa lihat tabelnya, cari dari tabel, atau mungkin kalian langsung tentukan aja misalnya mau yang 1,6,4 gitu ya, 1,64 boleh. Atau yang lebih mendekati misalnya yang ini nih ya, 1,65 misalnya, boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, ini misalnya mau jadi 1,64 boleh atau 1,65 juga boleh. Ya, silakan aja nanti ditentukan. Nah, kemudian kalau sudah gimana? Kalau sudah adalah kita menghitung nilai uji statistiknya. Dari mana? Ya, kita masukkan rumus yang ada di sini nih. Nih ya. Rumus ini kita masukkan, ya, eksperimen U0 dibagi rho dibagi dengan akar sampel kita atau N. Nah, maka sini hasilnya
71,8 ya. Ini dia di sini. Ya, rata-rata usia mereka adalah 71,8 dibagi dengan 70 dari nilai U-nya ya, 70 tahun dibagi 8,9, ini yang dicari simpangan baku kita ya, 8,9 tahun dibagi dengan sampelnya akar N atau 100 sama dengan 2,02. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah tolak H0. Kenapa? Karena nilainya dia lebih besar dari 1,645 ya. Ini kan Z lebih besar dari 1,645. Nah, nilai kita adalah 2,02. Jadi dia lebih tinggi dari Z-nya, maka nilai kesimpulannya adalah tolak H0, berarti rata-rata usia dewasa di Amerika yang meninggal itu melebihi dari 70 tahun. Oke ya, seperti itu untuk sampel yang contoh yang pertama. Selanjutnya kita bahas lagi untuk masih yang satu arah. Contoh kedua ya. Misalnya adalah rata-rata sebuah waktu yang diperlukan siswa untuk mendaftar permulaan kuliah yang baru pada suatu perguruan tinggi adalah 50 menit. Jadi misalnya mahasiswa KRS-an itu rata-rata waktu yang dibutuhkan 50 menit. Dengan simpangan bakunya 10 menit. Suatu cara pendaftaran baru dengan menggunakan komputer yang sedang dicobakan. Bila sampel acaknya adalah 12 mahasiswa membutuhkan rata-rata mendaftarkan diri 42 menit dengan simpangan bakunya 11,9 menggunakan cara yang baru. Ujilah bahwa rataan populasi sekarang ini lebih kecil dari 50 dengan menggunakan taraf keberhasilan 0,05 dan 0,01. Berarti ini ada dua ya. Ada dua keberhasilan yang harus kita cari di tabelnya. Ini tabel kita, ini tabel T ini kalau nggak salah ya. Karena ada dua taraf keberhasilan yang akan diujikan. Anggap populasi suatu pendaftaran distribusi itu normal. Nah, ini ya. Saya gedein dikit. Oke. Yang pertama adalah penyelesaiannya. Kita tulis dulu nilai H0-nya itu sama dengan 50 menit. Pembandingnya adalah H1-nya kurang dari 50 menit. Kenapa kurang? Karena kita mau tahu nih, apakah dengan model yang baru ini lebih kecil ya. Di sini dibilang ya. Ya. Ujilah hipotesis bahwa rataan populasi sekarang lebih kecil dari 50. Maksudnya, apakah dengan komputerisasi itu lebih mempersingkat waktu yang sebelumnya 50 menit kan gitu ya. Berarti kita set pembandingnya dia lebih kecil dari 50 menit. Kemudian pilih yang pertama adalah yang taraf keberhasilannya yang 0,05 dan 0,01. Sehingga daerah kritisnya adalah kita menggunakan tabel T ya. 1,796. Saya buka tabel T-nya. Ini kita lihat tabel T. Ingat tabel T itu adalah dari nilai V-nya sampel dikurang sama 1 ya. Jadi N-1 ini 1,796 dengan 0,05 ya. Kalau kita buka 0,05 dengan nilai V atau DFPR-nya adalah 11 berarti kan. Karena kan N-1 ya, 12 min 1 11. Ini berarti kan 0,05 ya. Adalah 1,795 ya. 1,796 ini ya, 95 96 lah. Ini kan karena koma biasanya ya. Kenapa kita minuskan? Karena kita mau mencari nilai apakah dia lebih kecil dari 50 menit. Karena kita minuskan. Kemudian yang kedua adalah 0,01 ya. Kita lihat aja 0,01 di sini. Kemudian ininya 11. Berarti 2,718. 2,718. Oke, kita minuskan juga. Kemudian kita cari nilai T hitungnya ya, pakai rumus yang ada di sini tadi. Ya, dimana dia pakainya simpangan. Kalau tadi kan makanya nilai rho-nya ya. Kalau ini dia makanya simpangannya. Nah, nilai simpangannya adalah ini yang 42,50 dari soal ya. Rata-rata awalnya dari 12 yang diujikan pakai sistem yang baru itu 42 menit waktu yang dibutuhkan dikurang sama waktu sebelumnya yang lama adalah 50 dibagi dengan simpangannya 11,9 ya, dengan simpangan baku 11,9 di sistem yang baru dibagi dengan akar dari sampelnya. Sampelnya adalah 12. Hasilnya kalau kalian hitung min 2,33 ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada taraf keberhasilan 0,05 dia akan ditolak karena nilainya lebih besar ya. Ini kan min 0,233 ya. Dia lebih jauh. Sedangkan kalau taraf 0,01 dia diterima karena nilainya lebih dekat kebanding yang 0,01 adalah 2,73, sedangkan yang ini adalah 2,33 ya.
Ini berarti bahwa rataan sesungguhnya kemungkinan besar kurang dari 50 menit, tapi perbedaannya tidak begitu besar, sehingga penggunaan komputer dengan biaya yang begitu besar tidak menguntungkan kalau dari sampel yang kita pakai. Nah, salah satunya gimana biar meyakinkan misalnya, wah ini pasti berguna nih penggunaan IT komputer. Ya sampelnya kita perbanyak ya. Dari tadi cuma 12, mungkin kita coba dengan 50 mahasiswa atau mungkin 100 mahasiswa. Nanti akan terlihat gapnya semakin bagus ya, semakin besar. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, sebuah perusahaan pembuat perlengkapan olahraga membuat tali pancing sintetik yang baru dan yang menurut pembuatnya rata-rata dapat menahan beban 8 kg ya dengan simpangan bakunya 0,5 kg. Ya, ujilah hipotesis bahwa nilai U-nya adalah 8 kilo, ya rata-rataan adalah lawan tandingan bahwa nilai rataannya tidak sama dengan 8 kilo bila sampel acak 50 tali diuji dan ternyata daya tahannya mendapatkan hasil 7,8 kilo. Ya. Nah, di sini gunakan taraf keberhasilannya 0,01. Nah, ini karena cuma satu keberhasilannya berarti kita menggunakan tabel Z. Ya, berarti H0-nya sama dengan 8, nilai yang 8-nya ya. Sedangkan kalau yang H1-nya membandingkan tandingannya adalah di mana nilainya tidak sama dengan 8 kilo ya. H1-nya. Nah, kemudian nilainya kenapa kita bagi dua? Karena kita mau membandingkan. Ya, membandingkan tandingan. Kita bagi dua. Jadi nilai 0,01 alfanya untuk tabel Z-nya dibagi dua. Jadi 0,05 ya kalau nggak salah ya. Kalau daerah kritisnya Z kita cari aja nanti ya yang 2,575. Berarti 0,05 ya. Ini yang tabel Z-nya. Yang 2,575 ya. Nah, 0,05 nih ya. 2,57. Ini kan 0,05 atau masuknya ke 0,08, 0,049 atau 0,05 kan? Karena dibagi dua ya, 0,01 dibagi 2, 0,05. Nah, kita mau pakai yang mana terserah, 0,7 atau 0,8 atau di sini di tengah-tengahnya 0,75. Ya di antara 7 dan 8. Oke, ketemu nilainya kritisnya, kemudian kita cari nilai uji statistiknya 7,8 ya, nilai yang ini yang daya tahan rata-rata yang akan telah diujikan 7,8 dibagi dengan dikurang dengan 8 nilai sebelumnya dibagi dengan 0,5 ya nilai simpangan baku awal, kemudian dibagi dengan akar sampelnya adalah 50. Hasilnya adalah min 2,83. Nah, kalau membandingkan berarti ada dua ya, nilai Z yang lebih kecil dan nilai Z yang lebih besar. Nah, hasil kesimpulannya dia akan ditolak, H0-nya ditolak ya, karena dia masuk di sini ya, di yang A pertama nih. Sehingga rata-rata daya tahannya tidak lebih besar dari 8 kilo. Dari hasil ujinya ya. Kemudian kita coba lagi untuk uji rataan. Ya, misalkan rata-rata berat mahasiswa di sebuah perusahaan di perguruan tinggi berdiskusi normal dengan simpangan baku 7,6 kilo. Ya, uji bahwa rata-rata berat mahasiswa tersebut adalah 68 kilo lawan rata-rata berat mahasiswa tersebut tidak sama dengan 68 kilo. Jika diambil sampel berukuran 36 dan dihitung ternyata dengan rata-rata sampel 67 kilo, apa kesimpulan Anda dengan taraf keberhasilannya 5% ya atau 0,05? Nah, ini akan diuji nilai yang pertama adalah 68 ya dibandingkan dengan nilai yang tidak lebih sama dengan 68. Kemudian nilai jika dipilih alfanya 5% atau 0,05 maka berarti nilainya adalah kalau dia ada dua ya dibandingkan ya. Ini sama kayak tadi Z dibagi 2 nih. Kemudian alfanya dibagi dengan 2. 0,5 dibagi dengan 2 itu kan 0,025 ya. Maka nilai alfanya adalah 1,96. Ini nilai pembandingnya ya.
nilai kritisnya adalah 1,96. Kalau kalian cari di tabel Z 0,025 adalah 1,96. Coba lihat 1,96, 1,9, ini 6, 0,025 ya, pas ya. Berarti dia masuknya di sini. Kemudian Z adalah nilai itu pakai rumus yang tadi ya, 67 dikurang 68 dibagi 38 dibagi dengan 6 karena akar dari n sampelnya kan kita 36 ya. Berarti akar 36 kan 6 sama dengan 1,67. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya, dia masuknya adalah karena Z hitung ya lebih kecil dari ini, dari ZA dibagi 2 ya. Ini ya. ZA ini ya. Ini yang minus, ini yang ini. Dibagi 2, maka H0 diterima. Z itu masuk dalam daerah penerimaan, yaitu daerah di antara min ini sama yang ini ya. Jadi dua-duanya masuk ya. Maka H0 bisa dikatakan diterima. Dia masuk dalam kategori di antara ini. Jadi yang min 96 kan ini sebenarnya gini ya. Kalau kita buat ke alfanya itu kan tadi berarti min 96 min 96 sampai 1,96 gini kan. Nah berarti kalau 1,67 kan di antara ini kan, di antara dua ini kan. Nah maka dibilang bahwa H0 nya itu diterima karena dia masuk dalam wilayah kritis. Nah kalau dia misalnya hasilnya 2 gitu ya, maka dia ditolak karena apa? Ditolak ya, karena dia di luar dari daerah kritis. Gitu. Oke, contoh tadi merupakan uji dua arah karena dua daerah penolakan ya, yaitu Z lebih besar dari ZA dibagi 2 untuk 0 dan Z-nya lebih min untuk U dibagi dengan U0 di sebelah kiri ya. Sedangkan uji satu arah mengenai rataan seperti ini rumusnya. Oke, baik, mungkin mata kuliah kita hari ini terkait dengan hipotesis cukup sampai sini. Nanti akan ada tugas yang akan saya berikan ya, silakan dicek di portal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.